Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami akan memulai praktikum elektronika 1 kami yang beranggotakan Albert Siaan sebagai ketua, Immanuel Slanggang sebagai anggota, dan saya sendiri Joni Nenggolan sebagai anggota. Nah, praktikum kali ini kami akan membahas modul 3 tentang karakteristik dan penguat FET. Terus juga kami akan membahas sedikit tentang penguat BJT. Selamat menonton. Nah, jadi teman-teman, kami di sini akan menjelaskan 3 konfigurasi transistor. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi multisim. Nah, sekedar tips buat teman-teman nih yang baru pertama mencoba aplikasi multisim ini. Untuk membuat rangkaian seperti ini sederhana saja. Untuk mengambil sebuah komponen yang kita perlukan, kita dapat mengklik icon yang ada di sini sesuai kategori yang kita butuhkan. Semisal kita ingin mengambil sebuah sumber arus atau sumber tegangan, dapat diambil dari icon place source. Nah, di sini banyak pilihannya, ada AC current, ada AC power, ground, dan lain sebagainya. Dan untuk komponen resistor kapasitor, kita dapat mengklik icon basis seperti ini. Nah, untuk nilainya dapat diatur sesuai kebutuhan. Nah, untuk alat ukur, kita dapat mengklik icon yang ada di sebelah kanan ini. Semisal kita ingin mengambil sebuah generator function, tinggal mengklik dan mendragnya lalu letakkan. Nah, di sini kami menggunakan osiloskop yang bernama Tektronix Oscilloscope. Nah, alasannya adalah karena ini seperti osiloskop pada umumnya yang biasa kita pakai agar dapat mempermudah pemahaman teman-teman. Nah, langsung saja kami telah membuat sebuah rangkaian common emitter. Kita akan mengecek apakah adanya penguatan atau tidak. Kita klik run atau F5, kemudian klik 2 kali di osiloskop. Nah, sini teman-teman kita dapat melihat bentuk sinyalnya seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa grafik dari V input lebih kecil dari grafik V output. Nah, dari grafik saja sudah terlihat bahwa ada peningkatan tegangan. Nah, kita lihat measurement untuk meyakinkan kita. Kita set channel 2, channel 1. Baiklah. Nah, di sini di channel 1 satuannya mu volt dan channel 2 itu millivolt. Nah, bisa kita simpulkan bahwa terjadinya penguatan tegangan, dan di sini kami telah menghitung berapa penguatannya. Nah, jadi teman-teman, penguatannya itu sebesar 50 kali. Nah, apakah ini adalah penguatan terbaik? Mungkin tidak. Kita simpan dulu ya. Nah, di samping ini ada juga rangkaian di mana adanya sebuah resistor yang dihubungkan dengan kapasitor juga secara bypass. Nah, kita ubah arahnya. Ini kita ubah 10. Baiklah, langsung kita cek apakah ada penguatan atau tidak. Run. Kemudian kita lihat. Seperti biasa, pada penggunaan osiloskop pada umumnya kita mengklik auto dan menyesuaikan agar grafik dapat terlihat dengan bagus. Di sini juga terlihat grafik V input lebih kecil dari V output.
berarti adanya penguatan tegangan. Nah, dari satuan juga mu untuk V input dan mili untuk V output. Dan di sini kami juga sudah melakukan perhitungannya, terjadi penguatan tegangan sebesar 92 dan itu lebih besar dari sebelumnya. Nah, tapi di lain hal juga, bagaimana jika kita mengubah resistor ini menjadi sebuah sumber arus? Kita ambil DC current, kita ubah arahnya, kita lihat dulu. Nah, langsung kita cek, klik auto. Nah, dari grafik saja V input grafiknya sama dengan V output. Dapat kita katakan tidak ada terjadi penguatan tegangan. Nah, di mana measurementnya juga kita sesuaikan dulu agar. Nah, di sini nilainya hampir sama. Jadi penguatannya itu senilai 1, di mana terlihat di sini penguatannya itu sebesar 1. Jadi alasannya itu karena di sini kita men-set arusnya itu konstan. Nah, maka arus di kolektor itu juga konstan. Jadi tidak ada perbedaan antara tegangan input dengan tegangan output. Nah, rangkaian yang terakhir kita akan mencoba menghubungkan sebuah kapasitor secara bypass. Kita balikkan arahnya. Nah, langsung kita cek apakah ada penguatan atau tidak. Auto. Nah, di sini hampir sama ya dengan sumber arus yang tadi. Nah, di measurementnya dia memang hampir sama, cuman dia perbandingannya tidak 1, malah semakin lebih kecil. Jadi penguatannya itu 0,04. Jadi ini adalah rangkaian yang tidak recommended ya. Jadi untuk memperoleh sebuah rangkaian penguatan yang maksimal, kita membutuhkan rangkaian dengan tadi di sini kita membuat sebuah resistor. Jadi rangkaian yang paling bagus untuk sebuah penguatan adalah dengan menambahkan resistor di kaki emitter. Nah, sekian untuk penguatan. Kita akan penguatan pada common emitter. Kita akan melanjutkan kepada konfigurasi selanjutnya, yaitu konfigurasi common base. Nah, teman-teman, kita lanjut pada konfigurasi yang kedua, yaitu konfigurasi common base. Nah, pengertiannya hampir sama dengan common emitter sebelumnya. Kita ganti dulu base. Nah, di mana kaki base ya di sini dari transistor dihubungkan ke ground dan dipergunakan bersama. Nah, kata kuncinya cuman ini. Untuk konfigurasi selanjutnya juga ini. Nah, tetapi apakah penguatan tegangannya sama dengan konfigurasi common emitter? Nah, disinilah kita akan melihat jawaban tersebut. Nah, di sini telah kami rangkai sebelumnya sebuah rangkaian common base, di mana
dapat kita lihat kaki base-nya itu terhubung ke ground serta generator function-nya itu di sebelah sini. Nah, langsung saja kita cek apakah ada penguatan atau tidak. Kita klik run. Nah, klik 2 pada oscilloscope, terus klik auto. Kita sesuaikan. Nah, dari grafik V input itu lebih kecil dari V output. Nah, berarti di sini ada tegangan. Dan kita cek di measurement. Oke. Jadi di sini terjadi peningkatan tegangan namun sangat kecil, tidak maksimal. Nah, kami telah melakukan perbandingannya itu 31. Jadi terjadi penguatan tegangan sebesar 31 kali. Nah, di sini juga kami telah melakukan penelitian bahwa ini tidak menghasilkan penguatan arus, hanya menghasilkan penguatan tegangan. Nah, untuk rangkaian selanjutnya kita mengganti resistor ini dengan sebuah sumber arus sama seperti rangkaian sebelumnya. Kita letakkan di sini, kita ubah arahnya. Nah, kita cek apakah ada penguatan. Klik auto. Kita sesuaikan. Nah, di dalam grafik ini bahwa grafik V input hampir sama dengan grafik V output. Nah, dapat dikatakan tidak terjadi penguatan tegangan. Nah, kita cek di measurement juga bahwa satuannya ya hampir sama ya. Namun kami melakukan perbandingan, itu terjadi penguatan sebesar 0,04 penguatan. Nah, jadi alasannya di sini kita sudah set bahwa arus konstan pada kaki emitter, dan begitu juga berarti arus di kolektor itu konstan juga dan tidak ada perbedaan tegangan antara tegangan input dan tegangan output. Itulah alasannya. Dan untuk rangkaian penguatan tegangan ya yang lebih baik adalah rangkaian dengan sebuah resistor. Kita klik. Seperti itu. Nah, sekian tentang penjelasan rangkaian common base. Kita akan melanjutkan ke rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian common collector. Nah, teman-teman, kita lanjut ke rangkaian terakhir, yaitu rangkaian common collector. Nah, pengertiannya hampir sama juga ya dengan rangkaian sebelumnya. Kita lihat di common collector itu kaki kolektor dari transistor dihubungkan ke ground dan dipergunakan bersama. Nah, dari rangkaian yang kami buat dapat kita lihat kaki kolektor ini terhubung ke ground dan dipakai bersama. Nah, di sini tujuan kita sama juga untuk melihat apakah terjadi penguatan atau tidak. Untuk melihatnya kita langsung klik run saja. Klik 2 kali pada oscilloscope, kemudian auto. Nah, kita sesuaikan diff-nya. Nah, di grafik ini V input lebih besar ya. Nampak lebih besar, dan V output nampak lebih kecil. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi penguatan tegangan. Kita cek langsung di measurement-nya bahwa di V input itu lebih besar dari V output. 100 perbandingannya itu jauh sekali ya. Nah, tetapi walaupun tidak terjadi penguatan tegangan di common collector ini terjadi penguatan arus. Nah, jadi teman-teman nih yang mau membuat sebuah rangkaian amplifier
pengennya sebuah penguat arus, rangkaian common collector ini adalah pilihan yang tepat. Namun jika teman-teman ingin membuat rangkaian penguat tegangan, rangkaian common collector, common emitter dan common base adalah pilihan yang tepat juga. Jadi buat teman-teman nih yang masih bingung penggunaan multisim, dapat berlatih lagi cara input sebuah komponen, mengambil sebuah alat ukur atau alat bantu, dan membuat pengkabelan. Untuk mensimulasikannya tinggal mengklik run. Sekian penjelasan dari kelompok kami, dan jangan lupa please subscribe, like, and share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu informasi yang terbaru. Sekian dari kami, terima kasih. Demikian praktikum kami, semoga bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ataupun dalam proses pelaksanaannya, kami minta maaf. Demikian video kami, silahkan komen, like, dan subscribe. Terima kasih.